Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang komunikasi kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, perkenankanlah saya membacakan anggota dari kelompok 3. 1. Dewi Nuriyamah, 2. Martalia Eka Nur Rahmawati, 3. Ulfi Hanif Atsari. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi setidaknya memiliki 3 dimensi diantaranya. Yang pertama, fisik. Fisik adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud. Yang kedua, sosial psikologis, misalnya tata hubungan status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang, dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks, ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. Yang ketiga, temporal, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Sumber penerima. Sumber penerima merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima atau pendengar. Anda mengirimkan pesan ketika Anda berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan mendengarkan, membaca, membaui, dan sebagainya. Encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamai tindakan menghasilkan pesan atau misalnya berbicara atau menulis sebagai encoding. Dengan menaungkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau ke atas lembar kertas, maka kita menjelmakan gagasan-gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Kita menamai tindakan menerima pesan atau misalnya mendengar atau membaca sebagai decoding. Dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata di atas kertas menjadi gagasan sehingga dapat diuraikan kode tadi, jadi Anda melakukan decoding. Kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi kandungan dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. Pengetahuan tentang tata cara perilaku nonverbal, misalnya kepatutan sentuhan, suara yang keras, kedekatan fisik, merupakan bagian dari kompetensi komunikasi. Dengan meningkatkan kompetensi, Anda akan mempunyai banyak pilihan berperilaku. Makin banyak Anda tahu tentang komunikasi, artinya makin tinggi kompetensi Anda, makin banyak pilihan yang Anda punyai untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu pesan komunikasi. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Walaupun kita menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal, lisan atau tertulis, ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga berkomunikasi secara non-verbal tanpa kata atau isyarat, gerak dan mimik. Sebagai contoh, busana yang kita kenakan, seperti juga cara kita berjalan, berjabatan tangan, menggelengkan kepala, menyisir rambut, duduk, dan tersenyum. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran. Biasanya kita menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Contohnya, dalam interaksi tatap muka, kita berbicara dan mendengarkan. Hal tersebut disebut saluran suara. Tetapi kita juga memberikan isyarat tubuh dan menerima isyarat ini secara visual, biasa disebut dengan saluran visual. Kita juga memancarkan dan mencium bau-bauan. Hal tersebut disebut saluran olfaktori. Seringkali kita saling menyentuh, ini pun merupakan komunikasi. Nah, komunikasi tersebut disebut saluran taktil. Poin selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya.
Umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri maupun dari orang lain. Dalam diagram universal, komunikasi tanda panah dari satu sumber penerima ke sumber penerima yang lain dalam kedua arah adalah umpan balik. Contoh gambar diagram tersebut seperti tanda panah di bawah. Slide ke-11 yaitu gangguan dalam komunikasi. Gangguan di sini adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistori atau merubah arti pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi. Hal ini membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik atau ada orang lain berbicara. Kemudian gangguan psikologis, yaitu pemikiran yang sudah ada di kepala kita, atau semantik, salah mengartikan makna. Poin selanjutnya yaitu poin yang terakhir adalah tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahukan. Misalnya antar hubungan pergaulan sehari-hari, surat edaran, pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya. Kedua, menilai masukan, input, atau hasil output, atau suatu pola pemikiran. Misalnya umpan balik, tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana, dan sebagainya. Yang ketiga, mengarahkan atau diarahkan. Misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga, material, uang, mesin kepada suatu tujuan, rapat kerja, seminar, penataran latihan kerja, cuklak, juknis, dan sebagainya. Yang terakhir, mempengaruhi dan dipengaruhi. Misalnya motivasi, persuasi, stimulasi, dan sebagainya. Terima kasih. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada pengucapan kata dan penulisan yang salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.